Di siang ini mungkin saudara sudah makan ya, jadi semangatnya luar biasa ya. Puji nama Tuhan, kasihnya Tuhan yang selalu melingkupi kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan. Amin, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan.
puji, hormat, dan syukur. Kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau yang layak dipuji, diagungkan, disembah, dan ditinggikan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kalau sampai siang hari ini kami boleh ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu yang begitu nyata dan besar di dalam kehidupan kami. Kami kembali untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, dan Engkau melawati kami semua, supaya kami boleh merasakan sukacita Allah tetap ada dan mengalir di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singar, baik pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semuanya. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak di dalam nama Yesus. Kuasai dengan kebebasan yang datang daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sehat untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah hantar kita ke tempat ini dengan sukacita, dengan berkat yang luar biasa. Kita mau rasakan dan kita mau satu kerinduan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita saat ini diberikan kesehatan sampai saat ini ada. Ini semua karena kasih cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Juga buat Ibu Gembala, terima kasih diberikan kita semuanya untuk belajar untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita mau pakai pada saat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik, baik buat. Amin. Kita masuk berdiri semuanya. Haleluya. Amin. Kasih setianya
karunia bagi kita semuanya. Apapun keperluan kita, apapun kebutuhan kita, Tuhan selalu menyediakannya itu bagi kita. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur. Kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Masih tetap kita akan angkat pujian kita. Ya, kita nyanyikan pujian tak pernah berkesudahan, itu Allah itu baik kita ya. Tak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita
mau diisi dengan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan kekuatan bagi kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak berguna. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ada janji bagi kita. Kita mau percayakan. Dalam firman Tuhan itu senantiasa selalu ada dalam hati kita, menguasai setiap kehidupan kita, dan kita menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar bagi kita semuanya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena itulah yang kami perlukan Tuhan saat ini Tuhan. Menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Masalah datang bertubi-tubi. Pandemi COVID menyerang semua dunia ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, apabila kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang kuasa, sanggup memberikan kami semua Tuhan, yang selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam bentuk sembahan kami kepada-Mu Tuhan, melalui pujian penyembahan kami Tuhan, kiranya Engkau boleh disenangkan Tuhan. Biarkan pujian penyembahan kita mau harum kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu setia kepada-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kalau kami sudah bermasmur bagi-Mu Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berfirman-Mu Bapa melalui hamba-Mu yang telah disiapkan Tuhan. Karena mendengarkan firman-Mu Tuhan yang duduk diam tenang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan dan Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan korban persembahan yang pertama. Kita nyanyikan pujian kita berkat anak cucu. Bahwa kita percaya diberkatilah anak cucu kita. Ya, kalau di dalam Tuhan. Kita percaya anak cucu kita tidak pernah meminta-minta. Ya, tapi berkat luar biasa, berkelimpahan dan berkelimpahan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Ini ibadah yang kedua, ya. Baru beberapa minggu ini beribadah karena ada pembatasan lagi.
Puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saya selalu katakan bahwa kita orang-orang yang beruntung masih dikasih waktu, kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ada begitu banyak orang ya yang di luar sana yang mengalami hal-hal yang ya susah, sulit. Saudara, saya katakan tadi di perjalanan saya dari sana kemari, setiap lampu merah, ada perempatan, saudara, itu ada begitu banyak orang yang hanya mencari gopek ya saudara ya. Tadi kan hujan ya, biasanya kemoceng modalnya saudara, lap itu debu-debu. Karena hujan saudara, mereka pakai ini apa yang kanebo ya, kanebo dilap pakai kanebo gitu kan, terus buka kaca untuk kasih ya. Bagi kita yang ada, tentu kita bersyukur Tuhan masih pelihara, Tuhan baik, Tuhan masih memberkati kita ya di keadaan-keadaan sekarang. Saya akan bawa firman ya, kita akan tunggu bersama ya, sama ya, firman yang pertama kedua. Bagi yang sudah ya masih main musik, masih ada yang hadir ya, tentu firman Allah berkata bahwa setiap kita dengar, kita baca firman, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Katakan amin. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Kejadian pasal 26 mulai ayat yang ke-12. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 mulai ya. Saya akan baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkanlah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Amin, firman Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, kita melihat bahwa Ishak diberkati Tuhan ya. Sumur yang tadi setelah ditutup, waktu digali didapati air yang banyak, bahkan berbual-bual ya. Kalau kita baca sini, wah dahsyat Tuhan, luar biasa. Saya juga mau seperti Ishak. Tapi kalau kita lihat keadaan pada masa Ishak menabur, dijelaskan di ayat yang pertama bahwa pada masa itu terjadi keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Pada waktu Ishak menabur, keadaan itu dalam keadaan susah, sulit, kekeringan, ada kemarau yang panjang yang membuat tanaman tidak bertumbuh mati, ada hama yang memakan itu tanaman-tanaman sehingga terjadi kelaparan. Ini gambaran keadaan ya yang kita hadapi sekarang ini, saat ini ya.
hampir 2 tahun di masa pandemi ini. Saya baru katakan tadi, di jalan kalau kita mundur 2 tahun lalu ada memang amen. Saudara, sekarang semua hal muncul. Ada manusia perak, silver, ya. Udah ada yang keluar manusia hijau, saudara, di Kemayoran saya dapati. Dan yang dulu film-film kartun sudah ada sekarang di jalan semua. Ada Satria Bajak Hitam, ada semua, saudara, itu Power Ranger. Itu udah ada semua di jalan, saudara. Itu alasan mereka supaya dapat gope. Kalau dulu Pak Oga cepet, saya kasih cepet, saudara, saya pernah coba, udah jidil. Gitu, saudara. Keadaan susah, sulit. Tetapi firman Allah yang baru kita baca, Ishak menabur dan dia diberkati Tuhan. Amin. Dia mendapat hasil 100 kali lipat pada tahun itu juga. Di masa yang suka, di masa yang sulit, Tuhan memberkati Ishak dengan luar biasa. Saya percaya kita juga mau. Amin. Saya juga mau, saudara. Saya akan bicara tentang kunci berkat di masa susah. Ya, kunci itu harus pas. Sekalipun kita punya kunci, kalau tidak pas, nggak bisa buka. Kita masuk di ruangan ini, ternyata yang kita bawa kunci lemari, saudara, nggak bisa saudara buka ini. Kita mau bawa motor, yang kita bawa ya kunci mobil gitu, ya gimana mau buka itu. Harus pas, kunci yang pas. Nah, di masa susah, di masa sulit ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Amen. Yang pertama, Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa pada tahun itu karena dia menabur. Yang kita sudah baca tadi, ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ishak tidak berdiam, Ishak tidak berongkang kaki tunggu itu berkat dari langit akan jatuh. Tapi dia menabur di masa yang kering, di masa yang susah itu berat, saudara, ya. Saya lihat saudara di daerah kami pelayanan, saudara, ada yang nanam kangkung, nanam saudara sayur-sayur itu. Dia harus nyiram pagi, siang matahari terik dia harus siram, sore dia harus siram, harus dialiri air, dia harus ambil jauh saudara, dan kuat bawa itu timbanya, dia harus siram, berpeluh, panas, emang tidak enak, saudara. Ishak melakukan hal yang sama. Belum dia harus menjaga dari hama, saudara. Itu dia harus bikin pagar, saudara. Dia harus cari kayu ke hutan, harus bekerja ekstra, malam harus tungguin. Dia menabur. Orang yang mau diberkati Tuhan pasti menabur, dan Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati. Saya saksian, saudara, di masa susah, di masa sulit ini justru kami, saudara, keluarga, ya, anak-anak sama suami istri pelayanan merasakan, menikmati itu berkat Tuhan. Ya, saya tahu juga, ya, Ibu Mala yang ada dengan wadah berkat yang ada yang Tuhan kasih, ya. Bahkan hal-hal yang nggak masuk, saudara, ya, di akal kita, ya Tuhan. Saya pernah dengar saksian, ya, ada kebocoran itu dari Pertamina, mati dapat ganti semua untuk pelayanan, saudara. Yang pernah banjir, ya, dulu, ya, ikan yang baru ditabur ke benih-benih dan sekejap jadi gede-gede, jadi besar-besar. Jadi benar, ya, kan? Itu Tuhan bekerja, ya, karena kita tidak masuk akal. Saya pun, saudara, ya, yang istri di masa susah, aduh, kami harus bayar, saudara, itu tempat ibadah, saudara, ya, harus nyicil, saudara, itu tiap bulan itu 6 juta, ya, saudara. Ya, mungkin bagi Iqbal itu kecil, ini berat, saudara. Justru lunas, selesai di masa pandemi ini, di masa susah ini, udah,
ada berkat lunas. Saya bingung, dari mana itu berkat? Saya pikir saudara, ya Tuhan buka jalan saudara. Saya ada mobil saudara, saya nggak bisa bikin kue untuk jual, bapak si tante beli kue saya. Ya, saya bisa nyetir. Sampai saya bawa istri saya masih ya, kerja saudara, seorang perawat di rumah sakit. Saya bawa, saya udah daftar Grab, saya on saudara, masuk order saudara. Ya saya kalau tadi makan saya bilang pernah saya sehari dapat 1.400.000 saudara, sebulan ada 700-800, saya hitung ada 16 juta, 15 juta. Itu dari berkat saudara, nggak pernah saya pikir saudara. Kan ibadah dulu suruh online, mau besuk kau aja mat saudara, om jangan datang belum. Kita mau apa? Mau tunggu jatuh dari langit, harus bayar. Tuhan kasih itu berkat saudara ya. Itu mobil saya pakai saudara online, kirim berkat di pelayanan itu juga. Di mobil itu saudara saya melayani saudara ya, orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang susah, bahkan ya ada orang yang masih muda saudara ya, dia intens saudara tanya, om ini apa, om ini apa, ini apa, ini apa. Saya jelaskan dia Yesus. Dia sakit saudara, kakinya saudara bengkak, saudara saya bilang berdoa dalam nama Yesus. Dia bilang om sembuh. Yesus, Tuhan Yesus berkuasa. Orang sebelah saudara saya layani, saya putar lagu-lagu instrumen saudara, mereka dengar enak sekali itu saksofonnya. Tiru saya haus itu yang mereka merasa tenang waktu saya mati. Om jangan om, dia raja itu. Lah yang kenapa? Di kantor tadi begini, saya masuk. Dia marah dengan seseorang, akhirnya bisa lurus sudah. Kita masuk, kita itu Tuhan izinkan kita masuk dalam pelayanan. Demikian juga saudara, pelayanan marketplace. Istri pun sama saudara, di tempat dia bekerja saudara, ini di bagian tukang bius saudara. Orang kalau sudah mau dibius itu kan bisa bangun bisa enggak saudara, bisa koma. Makanya mesti tanda tangan dulu surat pernyataan gitu. Di situ dia pakai, dia lihat, wah ini dari Sangir ini, wah ini status, wah Kristen, wah ada hati kalau pakai salib, pakai ini, langsung dia ibu, gitu. Ini kalau ibu dari sini nggak bangun lagi, kemana bu? Ke surga apa neraka? Nah itu kan, jadi nggak ada lagi saudara lagi khotbah dilus-elus saudara, langsung saudara surga atau neraka, mati atau hidup. Udah di posisi begitu, langsung nangis. Sudah isi dengan firman, pastikan hidup kita setiap saat berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kan sekarang kita melihat saudara ya, orang yang tadinya masih segar, bugar, tegar, tinggal dengar, tinggal lihat. Tapi kalau kita tahu hidup kita di dalam Tuhan, pastikan hidup di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Amin. Dan firman mengatakan bahwa berkat Tuhan, Ishak menabur dengan mencucurkan air mata, keringat, peluk. Saudara, saya percaya kita yang ada satu pasti merasakan dampak dari keadaan sekarang. Usaha yang macet, usaha yang menurun. Ada mungkin yang harus diberhentikan ya, harus dirumahkan dulu. Saudara. Tapi yakin percaya Tuhan akan membuka jalan. Amin. Itu sumur-sumur Abraham itu sudah ditutup, dimatiin saudara ya. Tapi waktu digali lagi, digali, Ishak gali, hamba-hamba Ishak gali, mereka dapati kembali airnya banyak berbuah-buah. Katakan amin. Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa saudara ya. Itu musim kering, musim kelaparan pada masa itu, air itu
bisa lebih mahal daripada emas. Benar, di padang gurun punya emas 1 kotak begini, terus punya air 1 begini, mana lebih mahal? Kita pertahankan, kita pegang ini emas. Oh ini emas ini 50 kilo, kalau saya jual saya bisa beli itu istana merdeka gitu. Tapi kita padahal hanya butuh air untuk hidup, akhirnya mati, saudara, nggak dapat apa-apa. Tapi dengan kita minum, kita bisa berjalan, kita bisa hidup, kita bisa bekerja, berusaha, kita bisa mendapat semua. Masa itu begitu berharga ini air, saudara? Dapat, saudara. Waktu digali, luar biasa. Tuhan dapat. Itu anak saya yang pertama. Dia waktu SMA pulang ke kampung di Manado. Di sana ada orang sana yang tahu Sonder. Itu kampung saya, saudara ya. Manado, Tomohon, Sonder. Nah, Sonder ke Tongkuan itu di antara. Itu dia di sana udah jalur langsung masuk Unsra, tapi anaknya maunya dekat lagi sama anak-anaknya. Udah undangan, dia nggak mau dia ambil sini. Dia ikut itu dapat itu yang beasiswa BCA tapi kurang strateginya. Udah, baru kemarin saya bilang terserah. Namanya Gedi pilih dan daftar di mana. Pokoknya dia ambil Trisakti dan School of Management. Dia ikut di situ dan dia masuk. Mereka minta nilainya, mereka minta itu skor UTBK hampir 600 ini. Dia dapat bebas uang gedung dan semester 1, semester 2 hanya bayar sekian. Udah diterima. Hari Senin tanggal 30 sudah mau masuk kuliah. Tuhan, terima kasih itu berkat. Itu saya sudah tanya-tanya sama teman, si itu masuk di entar berapa? Sekian ini. Terus sudah masuk di Semaraton tuh di Binus itu berapa? Aduh, gitu harus jual mobil ini baru bisa itu. Tuhan kasih yang terbaik, saudara ya. Dapat beasiswa, saudara, yang gratis, saudara, untuk masuk. Itu tuh berkat di masa yang sulit, di masa yang sukar. Itu tentu sudah tidak dapatkan dengan mudah, saudara ya. Itu sudah ya bagi saya bilang sama anaknya, saudara, itu berdoa. Dia bangun pagi berdoa, malam dia berdoa, dia setia beribadah, dan Tuhan kasih, saudara ya. Haleluya. Itu saudara kunci yang pertama. Yang kedua, karena saudara Ishak diberkati karena Abraham melakukan kebenaran firman. Abraham melakukan ketetapan Tuhan. Itu di dalam Kejadian pasal 26 ayat 3 sampai 5 ya. Kita langsung ayat yang keempat. Kejadian pasal yang ke-26 ayat keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Kunci yang kedua, Ishak diberkati dengan luar biasa di masa yang sulit. Karena orang tuanya, karena bapaknya, karena Abraham melakukan firman Allah, melakukan ketetapan, memelihara firman Tuhan. Saya mau katakan, kita yang ada di tempat ini, yang setia, kita sebagai orang tua, bagi anak-anak kita akan melihat anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Cucu kita diberkati Tuhan. Ada pujian tadi kan, Mazmur kan, anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Kenapa? Orang yang setia kepada Tuhan, yang beribadah, yang menjaga, tentu dia akan meneladani hal-hal yang baik. Amin. Pada anak-anaknya, dia akan mendoakan tiap hari untuk anak-anaknya, karena apa yang dilihat oleh anak itu melakukan. Dia lihat bapak saya berdoa untuk saya, bapak saya setia, orang tua saya setia melayani UWL. Sungguh ada tadi apa, Tuhan Yesus bapak ini sungguh luar biasa. Saya udah kurang kuat, saya loncat sudah ya.
ada sukacita, ya, imun kita naik, iman kita kuat. Mereka akan melihat Abraham melakukan ketetapan firman Tuhan, dan Ishak menikmati berkat-berkat itu. Janji Tuhan yang berkata, aku akan memberkati engkau, Ishak. Karena aku ingat janji kepada Abraham, Tuhan menatap, Tuhan mengingat janji. Yakin percaya ini banyak saudara ini baru kedua ya, ini banyak anak muda yang ya. Yakin percaya engkau akan diberkati oleh Tuhan, ya. Kau ada di tempat ini karena melihat keteladanan daripada orang tua, dan juga mungkin Tuhan sudah berkati, sudah selesai, sudah kuliah, sudah kerja, sudah dapat jodoh, sudah punya keluarga. Anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya bilang sama anak saya yang baru ini, kamu terus belajar dengan giat, nanti di semester 3 dapat itu ya sesuatu, karena udah di itu, terus nanti ya Tuhan berkati. Pokoknya kami sebagai orang tua tidak memaksa. Kalau kamu menjadi hamba Tuhan, jadi kalau kamu mau kerja, kalau kamu mau jadi pengusaha, semua yang penting orientasinya untuk pelayanan. Kamu boleh sambil bekerja, kamu melayani. Kalau kami dapat berkat, itu adiknya yang bungsu yang ketiga sudah bilang, Pak, kalau mau sekolah Alkitab di mana, Pak? Baru SMP kelas 3 sudah masuk, ada di Malang, ada di Cianjur, gitu. Kalau ada yang mau lihat nanti mau ini, kamu support dia. Itu sudah berkat Abraham, berkat orang tua. Mungkin di gereja, saudara, kita siapa orang tua kita? Ada yang berdoa sebagai orang tua rohani yang senantiasa berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Mungkin tidak tahu, kita masih tidur jam 4, saudara, jam 5, ya. Ibu gembala sudah bangun, sudah berdoa menyebut satu persatu jemaat Tuhan yang ada. Kami pun sudah, saya masih bisa sebut, saudara, jemaat karena nggak banyak, saudara, ya. Satu keluarga, demi keluarga, orang per orang saya masih bisa sebut, saudara. Polisi jemaatnya udah banyak, saudara. Kita masih ingat ya, saudara, ya, satu persatu didoakan, saudara, dan itu berkat, saudara. Kunci yang didoakan, makanya setia terus. Yang ketiga, kunci Ishak diberkati Tuhan yang luar biasa karena dia mensyukuri segala keadaan di masa yang susah, yang sulit. Kalau kita lihat Ishak nggak ada ngeluh-ngeluh di situ. Tuhan bilang, kamu pergi ke Abimelek, oke. Kamu pergi ke Gerar, oke. Kamu menabur, oke. Nggak ada bantah-bantah. Dia mensyukuri segala keadaan. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, Roma 8 ayat yang ke-28, firman Allah berkata, itu sudah tampil. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita menyadari bahwa apa yang terjadi, keadaan yang terjadi di sekeliling kita, yang terjadi dalam pelayanan kita, yang terjadi dalam usaha bisnis kita, apa yang terjadi, kalau kita menyadari semua, kita akan berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya, Yesus. Saya katakan tadi di pertama, ada banyak saya kenal orang-orang, saudara, ya, di masa susah, masa pandemi, justru Tuhan buka jalan usahanya. Dia bisa dapat online, makanannya bisa dikirim, saudara, kemana-mana, saudara. Dia mendapat penghasilan yang lebih. Bukan cuma itu, saudara, ya, di berita ternyata di masa pandemi ini ada 115.000 orang kaya yang punya simpanan di atas 5 miliar, saudara, ya. Di masa yang susah ini, saudara, mereka pakai, saudara, ini keadaan ini, saudara. Ya, Tuhan buka jalan begitu
banyak jalan yang Tuhan kasih saudara. Itu ada banyak orang-orang percaya, umat-umat Tuhan di sana yang Tuhan bukakan saudara. Ya, itu saya sudah saksikan saudara. Istri saya dipanggil ikut tim vaksinasi, mereka menjadi vaksinator, tukang suntik ya saudara. Itu dihargai saudara. Itu berkat-berkat yang dapat saudara. Itu langsung disisihkan saudara. Karena kita mau dak ke tempat ibadah, langsung disisihkan. Karena dikumpul-kumpul saudara. Ya, dengan apa yang Tuhan kasih sama saya saudara. Saya nggak harus edarkan saudara permohonan. Udah terkumpul 142. Rumah tempat ibadah udah lunas, mobil saya sudah lunas, masih ada lebih di masa susah, masa sulit begini. Tuhan buka jalan. Saya percaya bukan cuma kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara juga pasti punya kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang terakhir, kunci yang terakhir, kita tidak khawatir dengan keadaan di sekitar. Ada begitu banyak orang yang sekarang, waduh, kita masuk saudara di jemaat kami. Oh maaf om, karena keadaannya masih menakutkan, kita tidak mau ibadah dulu ya. Udah 1 tahun setengah sudah sampai sekarang. Begitu khawatir dengan keadaan. Bahkan saudara yang satu jemaat ini, dia mau dioperasi, tapi tinggal sama keluarganya, sama kakaknya. Ya, hanya ibu ini yang ibadah di kami, tapi kakaknya itu dari kerja. Dia udah doa, tolong bantu doa, mau dioperasi. Oke. Kita pergi, udah janjian. Datang sore, ya orangnya sudah rumahnya pagar sudah dikunci gitu. Takut sudah kedatangan kami hamba Tuhan saudara. Udah di ini, waduh di telepon gak di ini, nanti kita itu iya di ini. Dia bilang mau ya udah lewat video call aja, video call. Dan kita berdoa lewat video call. Begitu banyak orang yang takut. Ini memang keadaan seperti itu ya saudara ya. Begitu, waduh dipikirkan nanti kita yang membawa itu ke sana, kita memaklumi juga saudara itu keadaan itu. Tapi kalau berlebihan itu tidak baik saudara. Justru akan menurunkan imun saudara. Bukannya kan di Alkitab saudara, Ayub pun berkata jangan-jangan anakku, jangan-jangan. Amsal bilang apa yang kita pikir itulah dia. Apa yang kita pikir, aduh mau datang, aduh mau hancur, aduh. Jadi yakin berjalan dengan Tuhan. Untuk sekarang kita prokes kesehatan ya. Terus sekarang saya butuh masker, kita keluar nanti pakai lagi saudara. Kita mau kemana kita pakai, kita jaga jarak, salam dari masuk begini semua. Oke, jalani saudara. Tapi kita harus tetap datang beribadah. Sekarang diizinkan untuk beribadah dengan jarak diatur, dengan protokol kesehatan saudara. Begitu banyak orang yang sampai sekarang menggunakan kesempatan deh masih boleh online, masih boleh di rumah. Lagi tidak ada kerinduan lagi saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tidak khawatir dengan keadaan di sekitar saudara, bukan berarti masa bodoh. Tuhan katakan juga, kalau kamu tahu jurang, kamu jalan, kamu bodoh jalannya. Orang bijaksana lihat di depan ada jurang, dia akan samping menghindari saudara. Dan kita juga, masa bodoh, udah jalan aja, nggak boleh saudara. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus ini. Kalau kita bawa dalam doa, Tuhan, kita mau melangkah. Itu jemaat tanya istri saya, Tante libur di masa ini? Enggak, tiap hari saya pergi kerja ya, orang tenaga kesehatan yang nggak ada liburnya saudara ya. Tetap kerja, tetap jalan, nggak takut, nggak khawatir.
hati kecil takut. Tapi ini tugas. Saya melangkah dalam nama Yesus. Tapi saya tidak mau cari pencobaan. Saya tidak mau menantang itu. Saya jalan karena ini tugas. Karena ini kerja saya. Tidak boleh itu. Dia pergi. Puji Tuhan, saudara ya. Sampai hari ini Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan. Saya pun yang ngantar sampai sekarang. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan. Bukan saya kuat, saya gagah, saya hebat. Enggak, karena Tuhan, saudara. Ya, waktu jalan sudah dasarkan. Saya percaya waktu di jalan, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, saudara, yang memberikan ya kekuatan untuk maju. Waduh, sekarang saudara ya, teman saya cerita, dia ngantri ATM. Dia mungkin ketujuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus dia itu antrian 1, 2, 3, 4, 5, 6, brok, langsung lari. Dia bilang, dia maju paling depan, dia ambil siap duit, baru dia keluar. Ini kenapa ya? Itu orang yang lari begitu takut kalau ada orang yang batuk, ada orang yang bersin, saudara ya. Kita nggak sengaja ya, saudara ya. Kalau udah tahu begitu, itu ya kita yang menghindar. Sekarang saudara nggak perlu ini lagi, ada orang itu, mohon maaf ya saudara untuk ini itu. Tetapi yang berlebihan ini yang tidak boleh. Jangan. Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Diam di tempat, saudara. Stuck. Ketakutan yang melebihi besar daripada kerinduan kita untuk datang beribadah, untuk datang bekerja, untuk datang melakukan sesuatu, beraktivitas. Tetapi mari lihat, Ishak menabur di masa yang sulit dan Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Bukan tahun depan, bukan 10 tahun depan, dikatakan tahun itu juga dia diberkati oleh Tuhan 100 kali ganda. Saya percaya Ishak juga berkat Abraham, berkat Ishak juga untuk kita. Amin. Kita lakukan. Yakin, percaya, kita sudah beribadah, kita sudah melangkah dengan iman, berjalan, Tuhan sudah berjalan. Sekarang pemerintah pun sudah mengizinkan untuk kembali beribadah dengan melaksanakan prokes yang ada. Yakin, percaya bahwa kalau kita setia Abraham dengan setia melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, dengan setia memelihara itu firman Tuhan, berkat-berkat mengalir kita. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Seperti wanita yang datang merapimu. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup
baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Yesus ada. Kita menikmati hadiratnya, hadirat Tuhan. Ialah saat ini firman Allah berkata, Tuhan Allah itu roh. Dan siapa mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia ada di tempat ini. Engkau berdoa dengan roh, sampaikan, ini Tuhan, pergumulan kami. Ini Tuhan, kalau engkau ada yang sakit saat ini, yakin, percaya Tuhan sembuhkan. Amin. Engkau yang tertutup jalan, mungkin usahamu, bisnismu, apa yang kau kerjakan sampai saat ini mentok, seperti tidak bergerak, bahkan mundur. Yakin, percaya Dia ada, Tuhan ada di tempat ini. Dia yang berjanji akan membuka jalan bagi yang tertutup jalan. Dia akan memberkati kau. Dia akan memberkati kita. Dia akan membuka jalan bagi usaha yang tertutup. Yesus, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Kau yang saat ini dalam keadaan bimbang, Tuhan berikan ketetapan di hatimu. Engkau yang bimbang, Tuhan akan berikan ketetapan di hatimu. Yang masih ragu, Tuhan akan kasih kemantapan di hatimu. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Bapa. Mungkin kita khawatir akan masa depan kita, bagaimana? Anak-anak muda berpikir, apakah nanti saya setelah selesai sekolah kuliah, bagaimana masa depan saya? Orang tua khawatir bagaimana anak-anak saya. Kita khawatir dengan keadaan kita sekarang ini, tapi yakin, percaya Tuhan yang berjanji, Dia yang berfirman, Dia yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Yakin, percaya anak-anak kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa, akan sukses. Haleluya Jesus. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pegang, apapun itu, janji Tuhan terjadi. Dia akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang tidak beribadah. Dia akan membuka jalan, menjauhkan dari segala belalang-belalang pahat, belalang-belalang pelompat. Dia akan melindungi, memproteksi apa yang kita kerjakan, sehingga berkat kita sebagai Kanisa tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus. Angkat tangan kita, arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini Kau melihat Tuhan, tangan kami terangkat, hati kami terang kepada Engkau. Berkati setiap umat-umat-Mu yang ada, umat-umat-Mu dalam keluarga mereka, suami istri, orang tua, kakak adik, seisi rumah mereka diberkati, ditolong oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, mata pencarian apapun yang lakukan dikerjakan, Tuhan ada di sana membuka jalan, memberkati. Bahkan yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Tuhan melimpahkan anugerah berkatnya. Kau yang mengalami berbagai-bagai persoalan masalah, dalam nama Yesus Kau berikan tapat di hatimu. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati setiap umat-umat-Mu di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, sebagai usher, konselor, sebagai WL, singers, pemain musik, apapun yang dilakukan dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Semua pelayanan mereka untuk Tuhan, Tuhan dan kemuliaan Tuhan
Tuhan yang membalas berkat, Tuhan yang memberkati, membuka jalan. Mereka, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka, cucu-cucu semuanya diberkati yang berdoa Tuhan. Kau akan pakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, lebih lagi dari saat itu. Pengurapan Allah senantiasa ada terus pada mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Glory bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua diberkati Tuhan, kita semua dipulihkan, kita semua diangkat oleh Tuhan, kita semua dipakai oleh Tuhan. Berkat yang melimpah menjadi bagian hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan bersyukur. Sebentar Tuhan umat-Mu memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama bersama. Balas berkat berlimpah dalam kehidupan mereka. Apa yang kita akan buat sukses berhasil, kami akan memberikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih firman Tuhan dari Bapak Pendeta Rocky. Kiranya Tuhan memberkati dan pelayanannya, keluarganya, semuanya, biar semakin hari semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan yang kedua. Kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Amin. Setiap hari Sabtu jam 3 sampai selesai ya. Puji nama Tuhan, jangan lupa untuk pelayan-pelayan, ingat ya. Dan juga minggu ini mungkin ya ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya buat Bapak Wibisono dengan saudari Nata Hati Sucipto ya. Anak perempuan dari Bapak Sucipto, panjang umur, sehat selalu, kiranya Tuhan memberkati, setia terus di dalam Tuhan. Dan juga untuk menara doa rantai untuk seluruh keluarga besar Gereja 50, ambil bagian di dalam menara doa ya. Karena dengan doa ada kekuatan bagi kita semuanya. Terlebih bagi pelayan-pelayan ya, gak gampang jadi pelayan, banyak serangan, tapi kita percaya dengan doa itu semua ya bisa kita
bersatu di dalam pelayanan Tuhan. Ya, ambil bagian, jangan lupa nanti hubungi. Ya, ada tertera Bapak Project dengan Bapak Yosi. Kita percaya dari hari Jumat sampai hari Sabtu doa, menara doa. Puji nama Tuhan. Itu aja. Ada lagi? Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Terima kasih Yesus. Nanti doa penutup saya serahkan kepada Bapak Luki. Amin. Haleluya. Di akhir ibadah ini ya Bapa, kami bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Berdoa untuk Tuhan pelayan pujian Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang sudah memulai pelayan pujian Tuhan GPD Geria maupun yang ada ya Bapa di tempat ini. Engkau Tuhan yang senantiasa akan terus lebih memberkati lagi pelayan pujian Tuhan di tempat ini. Mulai Tuhan Yesus dari Ibu Gembala yang ada, yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umat Tuhan yang ada. Berkati dengan kekuatan kesehatan, hikmat daripada Engkau ya Bapa, mengurapi senantiasa menyertai Tuhan hamba-Mu yang ada Tuhan, untuk mengembalakan Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan GPDI Geria maupun yang ada ya Bapak, menjadi berkat Tuhan di tempat ini, di sekitar ini ya Bapak, menjadi terang, jadi karam dan terang Tuhan di sekitar ini. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Rencana-rencana ke depan, visi ke depan untuk pelayanan pekerjaan tempat ini, untuk pengembangan yang ada Tuhan ada di sana dan memberkati semuanya.
Engkau berkati setiap Tuhan pengurus pelayan Tuhan yang Tuhan melayani Tuhan di tempat ini dengan berkat-berkat Tuhan yang ada. Engkau senantiasa yang memberkati keluarga yang ada, pribadi lepas pribadi, mereka yang setia melayani Engkau ya Bapa. Tuhan perlengkapi dengan hikmat kebiasaan daripada Engkau ya Bapa. Roh Tuhan ada terus senantiasa pada mereka. Hadirat Tuhan senantiasa Tuhan melingkupi mereka ya Bapa. Tuhan pakai mereka Tuhan untuk senantiasa Tuhan melayani Tuhan di tempat ini. Semua yang terlibat Tuhan, pengurus-pengurus gereja yang ada ya Bapa, tua-tua sidang diaken yang ada Tuhan, pelayan-pelayan yang ada sebaik Tuhan yang melayani sebagai WL, singers Tuhan, pemain musik multimedia, asal kolektor yang ada semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pengurus-pengurus pemuda remaja yang ada Tuhan, mereka yang melayani Tuhan di dalam Tuhan, menara doa yang ada Tuhan ada di sana Tuhan, semuanya Tuhan yang memperlengkapi mereka ya Bapa. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus. Setiap kami yang ada yang beribadah pada saat ini ya Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan sudah menolong dan memberkati apa yang menjadi kerinduan hati kami, kegundahan hati kami Tuhan. Tuhan ada di sana dan memberkati semuanya, mengganti dengan damai sejahtera sukacita Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Tuhan keluarga kami, suami istri, orang tua, kakak adik seisi rumah, bahkan Tuhan oma opa kami, anak cucu kami, semuanya jadi firman-Mu. Engkau yang akan menolong dan memberkati semuanya ya Bapa di surga. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan Tuhan kepada setiap kami umat-umat-Mu yang ada ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ada umat-umat-Mu yang saat ini Tuhan yang tidak beribadah Tuhan, ada yang mungkin sakit, dalam nama Yesus jamah sembuhkan. Yang bimbang Tuhan berikan tapan di hati mereka. Ya pada minggu-minggu yang datang mereka datang untuk bersetia beribadah kepada Engkau. Yang mengalami berbagai persoalan masalah, Tuhan ada di sana. Campur tangan Tuhan bela, memberikan damai dan sejahtera kepada mereka ya Bapa. Mereka datang untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Ayo kita terus berdoa, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Layan dia Tuhan depan sekelilingnya ada Bapak Tuhan, warga masyarakat yang ada Tuhan tahu dan menerima, mereka juga diberkati. Pemerintah yang ada RT RW Tuhan berkati Tuhan, pemerintah yang ada di Bekasi ini, bahkan Jawa Barat, bahkan bangsa negara yang kami cintai Indonesia ini, semuanya ditolong diberkati Tuhan oleh Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa surga. Umat-umat-Mu sebentar akan kembali pulang Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan, baik yang berjalan kaki, berkenan roda 2, roda 4 Tuhan, mereka tiba dengan selamat di rumah mereka Tuhan, mereka melakukan aktivitas tugas kerja mereka Tuhan dengan segala pertolongan selamatan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Mari kita angkat tangan semua, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pengorbanan daripada Kristus Yesus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok seterusnya sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput umat-umat yang setia yang beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat penuh, berkat limpahan curah berkat atas hidup kita, keluarga, orang tua, kakak, adik, seisi rumah, usaha, pekerjaan, mata pencarian, pengiringan, pelayan, kita semua yang tolong diberkati keluar masuk kita di rumah, di pekerjaan, tempat kerja, dimanapun senantiasa ditolong diberkati oleh Tuhan. Umat-umat yang setia yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur mengakhiri semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima
teman-teman, saya sangat senang beribadah di tempat ini karena saya melihat antusias daripada jemaat GPDI Gria 50 yang ada. Bahkan saya sudah beberapa kali datang, itu ada perubahan ya, makin maju ya, kreatif, dan puji Tuhan untuk GPDI Gria 50 kedepannya akan semakin dipakai Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, dan juga potensi-potensi yang ada akan diberdayakan. Dan apa yang terjadi di tempat ini, karena sudah ini ada akun YouTube-nya ya, bahkan seluruhnya bisa menjadi berkat. Sukses terus, selamat ya, Tuhan memberkati GPDI Gria 50. Amin.